saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan baca Alkitab yang terambil dari 2 Tawarik pasalnya yang ke-21. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Raja Yoram. Saudara-saudaranya, anak-anak Yosafat ialah Azariah, Yehiel, Zakaria, Azariahu, Mikael, dan Zefaca. Mereka semua anak-anak Yosafat, Raja Israel. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian berupa emas dan perak dan barang-barang berharga, juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram, karena dialah anak sulungnya. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud. Sesuai dengan yang dijanjikannya, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Pada zamannya memberontaklah Edom terhadap kekuasaan Yehuda, dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram dengan panglima-panglimanya serta seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta, ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. Demikianlah Edom memberontak kekuasaan Yehuda dan terlepas sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak terhadap kekuasaannya pada masa itu juga. Itu disebabkan karena ia telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyangnya. Lagi pula ia membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Ia membujuk penduduk Yerusalem untuk berzina dan ia menyesatkan Yehuda. Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia, yang bunyinya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat ayahmu dan Asa raja Yehuda, melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzina, sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab, dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik daripadamu. Maka Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu. Dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus hingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu." Lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang Ethiopia untuk melawan Yoram. Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya dan mengangkut segala harta milik yang terdapat di dalam istana raja sebagai jarahan, juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya kecuali Yoahaz, anaknya yang bungsu. Sesudah semuanya ini, Tuhan menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, keluarlah ususnya karena penyakitnya itu. Lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat UCC, sehat semua ya.
harus tetap jaga kesehatan juga loh. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, ayo saya mengajak saudara-saudara semua untuk kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini, di mana kami masih bisa beribadah. Kami mengucap syukur. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan, Allah yang sempurna, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu memampukan kami untuk kami bisa semakin melekat kepadamu. Terima kasih untuk janji-Mu dan pengharapan yang Kau berikan kepada kami. Karena kami percaya hanya janji-Mu dan pengharapan-Mu lah yang pasti. Tuntun dan mampukan kami Tuhan, supaya dalam mendengarkan firman Tuhan dan puji-pujian pagi ini, kami semakin menguatkan iman percaya kami terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sepakat mengundang Engkau Roh Kudus dalam ibadah kami pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak.
Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidup
Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Agung-agunglah karya-Mu, Yesus, dalam hidupku, yang selamatkanku. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang
Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersama-sama bertemu kembali pada hari ini dan senang sekali. Apa kabarnya? Pasti semuanya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan kita akan bersama minta kepada Tuhan agar kuasa urapannya turun atas kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau hari ini Tuhan masih perkenankan kami untuk boleh bersama-sama datang kepadamu dan untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari-hari yang boleh kami jalani, di mana kami dapat merasakan, menikmati akan kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan, sekalipun di tengah-tengah situasi, suasana yang seperti ini. Namun kasih sayang-Mu tetap kami rasakan, penyertaan-Mu tetap kami nikmati, dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Sebentar kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami semuanya. Urapi hati pikiran kami, urapi mata telinga kami, bahkan urapi roh jiwa dan tubuh kami, agar seluruh perhatian kami hanya untuk firman Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pada saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus akan terus turun atas hamba-Mu ini untuk membuka dan menyingkapkan rahasia firman Tuhan, dan kami semuanya boleh bersama-sama diberkati oleh firman Allah. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan sepenuhnya jam dan waktu kudus ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari yang kita jalani saat ini banyak membuat orang mengalami kecemasan, ketakutan. Lalu banyak di antara mereka melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, dan spirit yang tidak baik mulai menggerogoti kehidupan kebanyakan orang. Bahkan anak-anak Tuhan pun juga banyak yang ikut-ikutan. Mereka terseret dengan arus dunia ini, karena spirit yang sedang bekerja begitu luar biasa, membuat orang tidak lagi takut akan Tuhan, tetapi mereka hanya berpikir bagaimana mereka mendapatkan keuntungan untuk diri mereka sendiri, tanpa lagi mempertimbangkan norma-norma, etika, apalagi firman Tuhan. Baik, hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita bisa memiliki spirit yang baik. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari surat Yudas ayat 1, pasal 1 ayat 11. Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ya, surat Yudas jarang sekali dikhotbahkan, tapi hari ini kita mau belajar dari surat Yudas. Ada 3 nama yang disebut, di mana nama-nama ini ternyata di balik nama ini ada spirit yang tidak bagus. Dan spirit ini harus dihentikan, sebab kalau dibiarkan akan terus merajalela dan mempengaruhi kehidupan banyak orang, terlebih jemaat Tuhan. Mari kita lihat dan perhatikan satu persatu, seperti apa spirit yang mereka miliki. Spirit Kain, spirit Bileam, dan spirit Korah. Kita akan teliti satu persatu. Yang pertama, tentang Kain. Spirit apa yang dimiliki oleh Kain? Mari kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayatnya yang ke-5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, dan mukanya muram. Wow. Ternyata Kain adalah satu pribadi
yang memiliki spirit gampang sekali marah, emosi. Dia mempunyai problem emosional. Tercatat di dalam ayat yang kita baca tadi, bagaimana Kain, dia marah, dia emosi. Mengapa? Karena ketika dia dengan adiknya sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan, Kain mempersembahkan dari hasil ladangnya, sementara Habil mempersembahkan anak kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Dan Alkitab menyatakan bahwa persembahan Habil itu yang diindahkan Tuhan, sementara persembahan Kain tidak diindahkan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara dikasih Tuhan, ternyata keadaan hati itu mempengaruhi wajah, mempengaruhi raut muka. Begitu Kain disebutkan hatinya panas, maka mukanya muram. Dan memang kenyataannya seperti itu. Tidak ada orang hatinya panas, mukanya berseri-seri. Tidak ada. Orang yang mukanya berseri-seri itu karena hatinya gembira, hatinya penuh sukacita, hatinya dipenuhi oleh kasih. Dan itu terpancar melalui wajahnya, dan wajahnya sangat kelihatan sekali. Wajah yang berseri-seri. Wajah Kain muram, hatinya panas. Saudara dikasih Tuhan, hati-hati kalau engkau membiarkan hatimu panas. Mengapa? Karena hati yang panas kalau dibiarkan itu sangat mengerikan sekali. Sebelum saya ceritakan kejadian selanjutnya apa yang terjadi dengan Kain, saya akan bacakan dulu dari kitab Amsal pasal 27 ayat yang keempat. Dikatakan, panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Cemburu iri. Kain cemburu, Kain iri dengan apa yang dilakukan oleh adiknya. Dan dia membiarkan hatinya panas. Dan Alkitab sudah mencatat bahwa panas hati itu kejam. Dan kita bisa lihat apa yang terjadi berikutnya. Setelah Kain membiarkan hatinya panas, sebenarnya Tuhan sudah mengingatkan dia, mengapa hatimu panas? Bukankah wajahmu akan berseri kalau engkau tidak panas seperti itu? Dan sudah diingatkan oleh Tuhan, hati-hati, waspada, bahwa dosa sudah mengintip di depan pintu hatimu. Tetapi Kain membiarkan hatinya tetap panas membara. Dan kejadian berikutnya kita tahu, Kain pura-pura mengajak adiknya Habil untuk ke padang, entah untuk bermain, entah untuk apa. Tapi ternyata kejadian selanjutnya, sampai di sana Kain membunuh Habil. Persis seperti yang dikatakan oleh Amsal, panas hati itu kejam. Makanya hati-hati, jangan kau biarkan spirit seperti Kain ini ada dalam hidupmu. Jangan engkau membiarkan spirit yang panas membara, hati yang panas kau biarkan. Jangan sampai. Harus segera dipadamkan, harus segera dihilangkan. Kalau engkau tidak ingin terjadi kelanjutannya seperti Kain membunuh adiknya sendiri, yaitu Habil. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, berapa banyak kita melihat atau kita mendengar berita kakak membunuh adik, adik membunuh kakak, suami membunuh istri, istri membunuh suami. Kemudian orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, sudah banyak terjadi di mana-mana. Dan itu karena akarnya adalah spirit yang hatinya selalu panas. Bagaimana dia memiliki spirit yang tidak bagus, gampang sekali marah. Ya, sedikit-sedikit marah, sedikit marah. Marah kok sedikit. Biarlah kita belajar dari kisah Kain ini. Jangan sampai spirit yang seperti ini ada dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, spirit apa lagi? Yang kedua disebutkan Bileam. Ada apa dengan Bileam ini? Sehingga juga dicatat sih
supaya kita jangan sampai seperti itu. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kisah Bileam tertulis di dalam kitab Bilangan pasal 22 ayatnya yang ke-32. Mari kita lihat bersama-sama dan saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara semuanya. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Bileam telah dibujuk oleh Balak, raja dari Moab, untuk menyerapah orang Israel, untuk mengutuk orang Israel, karena mereka takut menghadapi bangsa ini, yaitu bangsa Israel. Nah, dalam keadaan takut inilah, maka Bileam mencoba membayar, memberi upah kepada Bileam supaya menyerapah orang Israel. Dan kisah itu memang bagus sekali pada saat saya sekolah minggu. Cerita itu sangat menarik sekali karena ketika Bileam tidak pergi, dia naik keledai dan keledainya sampai 3 kali membuat dia marah. Karena yang pertama dia tidak mau jalan, lalu tiarap, lalu mepet ke tembok dan sebagainya, sampai akhirnya dipukul sampai 3 kali dan keledai ini berbicara. Seharusnya Bileam sebagai seorang nabi sadar kalau sampai binatang bisa bicara, ini berarti Allah sedang menegur dia, tapi dia masih marah dengan keledainya. Sampai pada saatnya malaikat Tuhan datang dan berbicara kepada Bileam seperti ayat yang saya baca ini tadi, bahwa jalan yang kau tuju ini menurut pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Bileam hendak mengejar upah, Bileam hendak mengejar uang. Dalam hidupnya, dalam pelayanannya, yang dikejar upahnya, yang dikejar uangnya. Hati-hati, Bileam sudah mewakili banyak orang. Bagaimana dalam hidupnya dia hampir saja, kalau dia tidak dicegah oleh malaikat Tuhan, maka terjadilah dosa yang mengerikan itu. Tetapi puji Tuhan, Tuhan sayang kepada Bileam sehingga Bileam dicegah dan malaikat Allah mencegahnya. Nah, spirit seperti ini ternyata banyak sekali, di mana orang mengejar sesuatu dengan menghalalkan berbagai macam cara. Saya ingin tunjukkan berikutnya. Ada kisah berikutnya, yaitu kisahnya Gehazi. Gehazi bujangnya Elisa. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-22. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Saudara tahu kan kisah ini? Bagaimana ketika Naaman datang kepada Elisa, lalu disembuhkan ketika dia disuruh mencelupkan dirinya ke sungai sampai 7 kali dan jadilah dia sembuh. Ketika dia sembuh, dia ingin memberikan persembahan kepada Elisa, tetapi Elisa menolaknya. Kemudian Naaman pulang. Baru saja berjalan pulang, maka Gehazi mempunyai pikiran jahat, mempunyai pikiran licik. Lalu dia bikin skenario. Dia kejar Naaman dan sampailah dia ketemu dengan Naaman dan berkata, baru saja dia berkata, tuanku Elisa menyuruh aku, padahal dia tidak disuruh. Dia mengatasnamakan tuannya, dia mengatasnamakan Elisa dengan berkata, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Dia bikin skenario dan berkata bahwa tuanku menyuruh aku, padahal Elisa tidak menyuruh dia. Berapa banyak hari-hari ini juga banyak orang membuat skenario untuk mendapatkan keuntungan di dalamnya. Hati-hati dengan spirit yang seperti ini. Kalau tadi kita melihat Bileam, tapi ini kita juga melihat seperti apa Gehazi. Masih ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Tuhan Yesus mempunyai 12 murid.
Dan satu orang dipilih untuk menjadi bendahara, namanya Yudas. Seperti apa Yudas itu? Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Satu hari Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Dia memecahkan buli-buli berisi minyak yang wangi, minyak narwastu, lalu diurapi. Kaki Yesus diurapi dan dengan rambutnya sebagai mahkota kebanggaan wanita, tetapi dia merendahkan sembilan rupa. Ketika Yudas melihat peristiwa itu, sepertinya Yudas itu memperhatikan anak-anak miskin atau orang-orang terlantar, karena dia berkata, pemborosan ini, bukankah kalau minyak itu dijual bisa seharga 300 dinar dan itu kita bisa bagikan orang-orang miskin? Tapi sebenarnya dia bukan memperhatikan orang miskin, tapi dia melihat seperti itu, dia tidak suka. Wah, ini pemborosan. Makanya Alkitab mengatakan hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan, nah ini perhatikan, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ternyata Yudas ini adalah bendaharanya Tuhan. Wow, luar biasa. Dia dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi bendahara. Dan ternyata uang yang dipegangnya itu sering dipakai, uang yang disimpannya itu sering dicuri sendiri untuk kebutuhannya dia sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hati-hati dengan spirit ini. Dan kita tahu, Paulus pernah mengingatkan, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Hati-hati dengan cinta uang. Lalu kita lihat orang yang ketiga yang disebut di dalam surat Yudas tadi. Orang yang ketiga yaitu Korah. Seperti apa Korah itu? Mari kita lihat dan kita perhatikan bagaimana Alkitab mencatat. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Saudara dikasih Tuhan, di dalam kitab Keluaran ketika Musa memimpin perjalanan umat Israel keluar dari Mesir untuk masuk tanah perjanjian, di tengah perjalanan terjadilah peristiwa di mana 3 orang yang disebutkan Korah, Datan, dan Abiram, mereka bersepakat memberontak melawan Musa. Bahkan mereka mengajak 250 para pemimpin Israel, dan mereka memilih pada saat rapat. Ini ada rapat tertutup, ini ada rapat tersembunyi, karena mereka hendak memberontak. Dan mereka ini semua adalah orang-orang kenamaan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Korah berbicara tentang spirit pemberontakan. Berapa banyak anak-anak Tuhan juga ikut-ikutan dalam hidupnya. Roh pemberontakan itu begitu luar biasa. Memberontak kepada Tuhan, memberontak kepada orang tua, memberontak kepada pemerintah, memberontak kepada para pemimpin, pemimpin di perusahaan, pemimpin di kantor, dan banyak hal, bahkan pemimpin di kampus. Dan kita lihat banyak sekali pemberontakan-pemberontakan terjadi. Hati-hati dengan spiritnya Korah. Spirit Korah telah mempengaruhi banyak orang, sehingga mereka
suka memberontak. Saya ingin bacakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Paulus mencatat seperti ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Wow, saya ingin garis bawahi. Ada kalimat yang mengatakan mereka akan berontak terhadap orang tua. Berarti ini bicara tentang anak-anak. Saya pesan buat kalian semua, anak-anak, engkau yang masih hidup bersama dengan orang tua, atau engkau yang sudah berkeluarga tapi masih punya orang tua, perhatikan baik-baik ayat ini. Di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan hari ini kita menghadapi masa yang sukar. Selama musim pandemi ini, bagaimana banyak orang mengalami kesukaran. Mereka kehilangan pekerjaan, krisis ekonomi, banyak perusahaan tutup, bangkrut. Mereka yang masih bekerja tetapi gajinya hanya separuh. Dan banyak sekali orang-orang mengalami kesulitan. Benar seperti ayat dikatakan, bahwa akan datang hari-hari terakhir ini di mana masa yang sukar itu terjadi. Dan karena keadaan sukar, maka mengakibatkan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Mereka menjadi hamba uang. Sama seperti Bileam, sama seperti Gehasi, sama seperti Yudas, menjadi hamba uang. Mereka cinta uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, dan mereka akan berontak terhadap orang tua. Saudara dikasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu Paulus pernah berbicara tentang buah roh. Kalau kita tahu buah roh, maka mestinya tidak ada pemberontakan. Buah roh membuat kita ini lemah lembut. Buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bisa menguasai diri, bukan memberontak. Itu sebabnya perhatikan baik-baik bagaimana hidupmu, spirit apa yang ada dalam hidupmu saat ini. Jangan sampai spirit 3 orang yang sudah kita bahas ini ada dalam hidup kita. Biarlah kita semuanya memiliki spirit yang baik, yaitu spiritnya Tuhan Yesus Kristus, spirit Roh Kudus. Biarlah itu menguasai hidup kita, agar kita dipimpin hidup di dalam kebenaran, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan sudah mengajar kepada kami semuanya, agar kami berjaga-jaga, berawas-awas dengan diri kami sendiri. Spirit apa yang ada dalam hidup kami. Pada saat ini kami sudah belajar untuk kami mewaspadai diri kami, supaya jangan sampai ada spirit seperti Kain yang mudah marah, emosi, egois. Juga sama seperti Bileam, spiritnya hanya dikuasai dengan cinta uang. Juga seperti Gehasi, juga seperti Yudas. Tuhan tolong kami, supaya kami tidak memiliki spirit-spirit yang seperti itu. Demikian juga seperti Korah, yang memberontak kepada Musa sebagai pemimpinnya, dengan mengerahkan 250 orang pemimpin lainnya, dan mereka semua adalah orang-orang kenamaan.
Bersama-sama mereka memberontak kepada Musa. Dan akhirnya mereka binasa karena pemberontakan itu. Ampuni kami bila ada di antara kami memiliki roh pemberontak. Berontak kepada orang tua, berontak kepada pemimpin, berontak kepada hamba Tuhan, berontak kepada pemerintah, berontak kepada pimpinan di kantor. Tuhan tolong supaya kami memiliki roh yang lemah lembut, spiritnya Kristus, supaya kami tidak memberontak. Terima kasih Bapa dalam surga. Berikan kepada kami kuasa Roh Kudus-Mu mengalir dan tercurah dalam kehidupan kami semuanya, sehingga hidup kami dikuasai oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur untuk kasih setia dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba waktunya kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan dalam ucapan syukur untuk segala kemurahan-Mu yang Kau curahkan pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau sudah menyertai setiap kami di dalam ibadah minggu pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap kami di dalam aktivitas kami selanjutnya. Dan jika kami esok hari akan bekerja, akan kembali kepada rutinitas kami minta pernyataan-Mu Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami sadar dan percaya bahwa hanya penyertaan Tuhanlah yang akan menjadikan semuanya berhasil. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami, tutup bungkus dalam darah Tuhan Yesus yang kudus, proteksi setiap kami dari segala sakit penyakit, lindungi setiap kami dari segala kecelakaan, jauhkan kami dari segala pencobaan. Dan biarlah kasih Kristus terus melimpah di dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh mewartakan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Roh Kudus, berikan kami roh keberanian dan hapuskan roh ketakutan bagi setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu. Cabut itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gantikan dengan roh sukacita dan damai sejahtera, keberanian di dalam bekerja dan berkarya, keberanian di dalam menjadi saksi Kristus, keberanian di dalam mewartakan kematian dan kebangkitannya. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami undur dari tempat ini dan kami kembali kepada aktivitas kami meminta berkat-Mu tercurah di dalam kehidupan kami. Saudara yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dalam damai Tuhan. Tuhan Yesus Kristus akan terus bersama dengan engkau mulai hari ini hingga Maranatha, sampai Dia datang yang kedua kalinya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya dan diberkati, katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.